satu kata ya buat dari saya. Iya, boleh. Boleh ya. Jadi untuk siswa-siswa Semenpora ya, belajarlah dengan tekun, giat, gunakan ilmu yang kalian peroleh untuk kebaikan diri sendiri, orang lain dan bangsa. Ingatlah bahwa kalian semua itu adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi dunia untuk menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Oke. Kalau Pak Fandi, boleh? Kalau saya sama, hari ini adalah masa lalu dan masa depan. Itu. Halo hai warga Spenfora, selamat datang di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Hari ini kita kedatangan guru baru yang mengajar di mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 nih. Kira-kira siapa ya? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kansa Azalea dari kelas 8C. Nah, yuk langsung aja kita ke narasumbernya. Hai. Halo, siapa Oke. namanya? Siapa? Bapak dulu silakan. Jadi perkenalkan, saya Fandi. Halo Pak Fandi. Bisa dipanggil Pak Fandi. Mengajar bahasa Indonesia. Mungkin kalau ketemu bisa disapa atau ya kita bicara singkat lah. Oke. Bisa? Halo Pak Fandi. Halo. Iya. Kalau saya perkenalkan, halo semuanya. Saya Sulastri, bisa dipanggil Bu Lastri. Saya mengajar pendidikan Pancasila. Oke. Itu bisa dipanggil Bu Lastri. Halo Bu Sulastri, halo Pak Fandi. Oke. Nah, yang pertama, kok bisa sih tiba-tiba ngajar di Spenfora? Gimana tuh ceritanya? Awalnya kita itu ikut program PPG Prajabatan, program pelatihan guru. Nah, setelah itu, setelah setahun masa kuliah, ada pembukaan P3K. Nah, saya dan Bu Lastri melihat peluang itu untuk bisa mengabdi sebagai guru. Jadi saya saat itu daftar ke P3K, mengambil formasi Surabaya dan alhamdulillah bisa diterima di Spenfora ini. Oke, kalau Bu Sulastri gimana tuh Bu ceritanya? Sama, jadi pada saat itu ada peluang untuk mengikuti program beasiswa ini, PPG Iya. Prajabatan. Dan kebetulan kalau Pak Fandi itu kan tadi sebelumnya itu belum ceritakan ya. Iya. Kalau Pak Fandi itu dari mana? Fakultas mana? Bahasa dan PPG. seni Bahasa dan seni. PPG-nya tuh dari Universitas Negeri Surabaya. Negeri Surabaya. Sedangkan saya sendiri di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, Iya, pada terus? saat itu kebetulan ada peluang untuk jadi P3K. Nah, kita daftar gitu ya, dan terkhusus lagi kita itu mendapatkan jalur khusus gitu untuk dapat P3K ini Iya. gitu. Nah, alhamdulillahnya keterima P3K dan bisa bergabung di sini gitu. Di Spenfora ini ya Bu Yes, ya? betul. Nah, sebelumnya tuh di P3K itu dikasih pilihan nggak Bu? Antara ke kota mana, ke kota mana? Ya, kalau saya sendiri pribadi pada saat kemarin itu ada pilihannya. Pilihannya itu ada dua memang ya. Karena pada saat itu kita ngelihat formasi yang ada di Kota Bogor itu hanya ada satu formasi untuk guru PKN, dan untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri itu hanya ada dua. Nah, otomatis kan peluangnya sangat kecil gitu ya. Iya. Nah, ya udah, dan akhirnya ada peluang yang besar itu, formasi yang besar itu hanya ada di Kota Surabaya dan di Kalimantan. Iya, terus? Kebetulan Surabaya itu jarak tempuhnya masih bisa kita jarak lah ya dengan darat. Sedangkan kalau Kalimantan ya Pak Susah ya Bu ya? susah Agak gitu ya, susah dan buat jauh. ini. lumayan mahal juga gitu transportasinya, dan akhirnya memilih untuk mendapatkan Surabaya. formasi di Surabaya. Oke. Gitu. Nah, logatnya Bu Sulastri sama Pak Fandi tuh kayaknya nggak asing deh. Asal ibu sama bapak tuh dari mana? Kalau saya dari Nganjuk, tahu Nganjuk? Enggak. Di Nganjuk itu perbatasan Kediri dan Jombang. Oh, berarti masih di sekitar area Jawa Timur. Ya. Nah, di situ kalau ke sana mungkin bisa mencoba nasi becek. Nah, nasi becek itu konsepnya sama seperti soto daging, cuma dia dengan racikan bumbu yang berbeda. Kemudian kalau soto daging kan kuah sama dagingnya Iya. jadi satu. Kalau nasi becek itu dagingnya itu dari sate.
Oh, berarti yang terus tusuknya itu dilepas. Cabut. Nah, kemudian jadilah nasi becek. Becek. Oh, mungkin kalau misalnya ini saya sering banget tuh tongseng mungkin ya Pak. Tongseng, tongseng. iya. Tongseng gitu kali ya, yang tadinya sate terus jadi dimasaknya tusukannya dicabut gitu ya mungkin ya. Iya. Kalau saya sendiri Betawi, Jawa Barat ya, dari Kelapa Dua Brimob. Nah, pernah nggak ke sana? Enggak. Pak Fandi pernah nggak ke sana? Belum pernah. Belum pernah, nanti main-main ya. Saya Iya. kebetulan dari Jawa Barat, jauh banget ke Jawa Timur dan Jawa bener-bener Baratnya tuh dari mana, Bu? dari Depok. Oh, Depok. Berarti deket sama Bogor ya? Deket lah 2 jam ke Bogor gitu. Hmm. Dan kebetulan memang dulu Depok itu kan sebenarnya sama dengan Bogor, tapi kan ada pemekaran tadi, pemisahan tadi wilayah, dan akhirnya Depok, Bogor gitu. Oh, Namun tetap berarti- masih Jawa Barat. Ibu Sulastri pernah ke Bogor? Pernah. Hmm. Gitu. Dan Kalau Pak Fandi pernah juga ke Bogor? Belum pernah. nanti main ya. Nanti Kita saya main ke ya. Bogor ya, oke. Oke. Terus first impressionnya di SMP 4 itu apa? Pertama kali saya datang itu saya langsung itu ya dikenalkan oleh apa ya, kita tanya-tanya dengan bapak ibu yang sudah datang sini. Jadi beberapa kelas itu cagar budaya. Jadi iya. saya langsung lihat-lihat kondisi kelas dan lain-lain, dan memang bangunannya itu unik sekali. Jadi ini kok jendelanya begini, kemudian bangunannya seperti ini. Jadi saya rasa ya ini salah satu apa ya, First impressionnya. first impression saya yang unik juga gitu. Karena gedungnya itu yang unik-unik ya bentuknya, Ya, Pak. karena putingnya unik. Kalau Bu Sulastri gimana, Bu? First impressionnya gimana? Kalau saya luar biasa, karena baru pertama kali ke Surabaya Iya. dan baru pertama kali jadi punya kampung juga ke Surabaya ya Pak. Karena sebelumnya ya nggak pernah kemana-mana, karena ya namanya orang Betawi ya udah di wilayahnya sendiri aja di Depok udah gitu. Nah pertama kali datang ke sini, apalagi pertama kali itu datang untuk pelantikan. Saya Iya. pikir itu pelantikan itu pulang langsung ke rumah ya kan. Ternyata enggak. Ternyata langsung masuk dan lapor diri ke sekolah gitu kan ya Pak Pandi ya. Dimana di sini nggak punya saudara sama sekali. Jadi di sini tuh ngekos, Bu? Atau Iya, gimana? di sini saat ini sekarang nggak kos. Tapi sebelumnya kemarin itu saya sempet kan berdua dengan suami kan. Iya. Nah itu tidur di mobil. Oh, semalaman. jadi gak nginep di hotel atau? Kita nyari hotel kemana-mana, bingung kan mau kemana karena nggak ada saudara dan belum pernah datang ke Surabaya. Jadi ya. belum ngerti Jadi bener-bener Surabaya. pengalaman yang gitu nangis ini di mana gitu kan, mau kemana bingung gitu. Dan akhirnya ada temen dosen UNER itu, akhirnya saya samperin ke temen itu dan tidur numpang di rumah temen 1 hari. Dan alhamdulillah setelah masuk paginya ke sini dianterin ke sini cari kos-kosan. Sekarang saat ini ngekos. Oh, ngekos Saat di ini mana ngekos itu, Bu? dulu. Itu ngekos di Jalan Belauran 4 sini. Oh, dekat berarti sekolah. agak deket dari sekolah ya, Bu ya? Alhamdulillahnya sih deket dari sekolah, jadi kita bisa jalan kaki kalau ke sekolah gitu. Nah, terus kultur shock tinggal di Surabaya tuh gimana? Kultur shock banget sih. Karena yang pertama ya Pak, karena saya dari Depok pribadi gitu ya, bahasa pasti ya. Iya, bahasa yang cukup Karena asing buat didengar bahasanya ya. asing banget gitu ya. Dan pertama kali masuk ke kelas aja itu, pertama kali saya masuk itu di kelas 8 ya. kalau nggak salah. 8. G apa H gitu saya lupa. Saya perkenalan, halo assalamualaikum, perkenalan nama saya ini gitu. Terus mereka nanya, dari mana Bu? Dari Depok gitu kan. Nah pas pada saat pembelajaran pertama masuk ke kelas 7B, wah mereka luar biasa. Mereka bilang, ibu ngomong apa gitu kan. Seharusnya saya yang nanya gitu ya. Kalian ngomong apa sih, nggak ngerti gitu ya. Ya tapi ya itulah ya, namanya kita di daerah orang ya tetap harus apa ya namanya ya Pak, Adaptasi. iya, Adaptasi, beradaptasi iya. gitu ya, dengan lingkungan, dengan peraturan yang ada di sekitar gitu. Ya berusaha lah saat ini untuk 2 minggu ke depan ini masih menyesuaikan diri gitu. Kalau Pak Fandi gimana, Pak? Apa ya? Jadi saya rasa kalau tinggal di Surabaya itu sudah nggak ada apa keluhan lagi, karena saya tinggal tuh sudah dari tahun 2017. Berarti udah lama ya, Pak ya? Sudah cukup lama, kuliah S1 juga di Surabaya, kemudian mengambil PPG Prajabatan di Surabaya juga, dan sekarang mengajar di Spenfora ini. Jadi
makin lama saya di Surabaya. Jadi ya Iya. saya rasa ya Udah nggak shock lagi ya nggak Pak? ada. Udah nggak shock Saya jadi ya. karena Lagi. udah lama gitu ya Pak sudah ya. lama. Sama satu lagi sebenarnya kalau saya Pak, Apa itu? mereka tuh kalau pakai ngomong tuh pakai nadanya tinggi, jadi kayak culture shock aja gitu. Oh, Jadi kayak ngegas gitu ya Bu ya. Gas, iya kan? Saya pikir kayak ngajakin berantem gitu Pak, ternyata enggak. Emang ternyata mereka nadanya tuh ya kayak gitu. Emang tinggi-tinggi semua ya Bu Tinggi-tinggi ya. Semua ya. Oke, terus sejauh ini yang menarik di Spenfora itu apa? Yang menarik di Spenfora ya salah satunya ya mungkin juga gedungnya juga ya. Gedungnya. Salah satunya gedungnya juga karena seperti ini. Kalau saya sekolah kan selalu berkembang ya. Iya. Jadi kita masuk ini sekolahnya, oh gedungnya ini, gedungnya. Saya kalau masuk ke SMA atau SMP saya itu sudah berubah gedungnya. Oh, Jadi- sudah ini ya, sudah direnovasi. Sudah direnovasi dan kalau saya masuk itu wah ini saya kayak saya di mana ya Di tempat asing yang baru gitu ya rasanya kayak Pak. asing lagi. Jadi mungkin untuk siswa-siswi Spenfora coba 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan datang lagi ke sini mungkin rasanya akan sama. Iya. Karena gedungnya sama, kemudian ya ada kebanggaan, ini kan sejarahnya panjang juga. Iya. Terus juga salah satu gedung cagar budaya Cagar juga. budaya. Jadi bisalah dijadikan sebagai kebanggaan putra-putri atau siswa-siswi Spenfora. Spenfora. Oke. Sama, saya juga sama, dari mulai bangunan, gedung, semuanya. Dan salah satu yang bikin saya perhatian khusus gitu, bukan perhatian sarana dan prasarana yang ada gitu ya di sekolah ini tuh lumayan bagus gitu, dan Iya. fasilitasnya lengkap gitu ya dibanding lengkap. sekolah-sekolah yang lain Iya, gitu ya. iya. Karena saya selama ngajar di Depok itu ngelihat gitu ya, nggak ada gitu studio gitu-gitu. Dan di sini tuh kan karena memang kota pahlawan gitu ya, Iya. jadi kita lihat sendiri ya di depan pintu masuk itu udah ada yang alat musik itu, Oh, karawitan. karawitan. Iya, ya. iya. Nah kalau kita di Betawi itu ada gambang kromong namanya. Oh, gambang kromong. Itu main alat musik kayak alat gimana? musik Betawi, hampir sama dengan karawitan itu, cuma mungkin musiknya aja yang berbeda gitu. iya. Cuma makanya itu keren banget gitu sekolahnya. Dan selain itu eskulnya juga banyak. Iya, Gitu banyak. kan. Banyak sekali, dan anak-anaknya aktif luar biasa gitu. Setiap pulang sekolah pasti ada aja eskulnya gitu. Dan salah satunya lagi adalah ada studio gitu yang Iya, wah pas kreatif. pertama kali datang gitu ada kreatif studio yang pikir kayaknya bisa nih untuk bikin project saya gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya itu selama saya mengajar banyak sekali ide-ide yang saya ingin tuangkan, cuman kayak nggak ada fasilitas yang tersedia gitu. Iya, baru sekarang ya Bu Baru ya. sekarang pas nemuin, alhamdulillah akhirnya gitu ya kan, bisa untuk kita buat project-project kita gitu ya Pak. Karena kan kita kan juga belajar di PPG Prajabatan itu banyak sekali yang kita dapatkan gitu ya, dari mulai media pembelajaran yang menarik seperti apa. Iya. Terus misalkan kayak saya nih, saya mau menerapkan learning modalitas di anak-anak gitu ya kan. Untuk itu makanya saya butuh fasilitas yang tersedia. Ya salah satu contohnya misalnya studio ini kayak gitu. Oke. Terus gimana cara kerja project PKN Bu Sulastri, sama bagaimana cara kerja project bahasa Indonesianya Pak Fandi? Gimana? Kalau bahasa Indonesia saya menyesuaikan kondisi kelasnya. Kondisi kelas ini kelas kan beda-beda ya. Ada Iya. yang secara keseluruhan dalam kelas itu pasif, ada yang aktif. Jadi saya menyesuaikan untuk proyeknya. Kalau yang aktif ya mungkin saya beri tugas yang kalau aktif ini berhasil ini. Iya. Nah, jadi semua gitu. Kalau pasif mungkin lebih ke individual atau mungkin berkelompok yang sekiranya bisa anak-anak itu bisa kreatif dalam membuat proyeknya gitu. Oke, dan kebetulan tadi siang Pak Fandi ngajar kelas saya ya Pak. Ya, kelasnya sangat aktif sekali ya. 8C Luar itu. biasa ya. Saya itu di 8C harus keluarkan Ekstra ya. ekstra tenaga. Betul. Jadi Ekstra tenaga kenapa itu Pak? Jadi saya tadi sempat sudah ya, kalian ganti baju dulu, saya mau ke kantor minum dulu. Iya, Karena tadi habis olahraga.
Ya, tapi saya bersyukur bisa mengajar di Spenfora, mengajar 8C. Semoga ini jadi pelajaran untuk saya, untuk Bu Lastri ya. Iya. Iya. Semoga pengabdian kami bisa memberi manfaat yang Baik. lebih Amin. panjang Amin. lagi, lebih bagus lagi. Amin. Oke. Kalau Bu Sulastri? Iya, kalau saya sendiri tadi ya, kalau saya itu melihat di sini dan kebetulan itu kelas ini kan ada kelas inklusi, Kelas ya, Pak, inklusi ya. ya. Banyak anak-anak ABK ya Iya. di sekolah ini gitu, dan itu merupakan tantangan yang luar biasa buat saya ya, dimana ya tadi saya harus bisa membedakan sesuai dengan learning modalitasnya tadi, kayak belajar ya. Iya. Kan saya sudah pernah menjelaskan di kelas ya, yang kelas saya udah saya masukkan, saya bilang gini, di awal pembelajaran itu pasti saya akan memberikan link di mana nanti link itu akan mengetahui gaya belajar kalian tuh apa sih gitu kan. Oh, jadi kayak ini ya. Ada 3 sebenarnya, Pak. Ada auditory, visual, dan kinestetik. Nah, kemarin tuh saya sempet berkomunikasi juga dengan ibu kepala sekolah, dengan guru-guru lain gitu kan, bahwasanya nanti loh kalau ada pelajaran PKN itu anak-anak itu akan aktif, ada yang keluar, ada yang melakukan wawancara, ada yang melakukan bikin video atau dan lain sebagainya seperti itu. Karena saya melihat dari pembelajaran kita sebelumnya itu di PPK Prajabatan ini, kalau kita itu memberikan pembelajaran anak itu, kita harus melihat kemampuan si anak seperti apa. Iya. Ya, apalagi anak-anak ABK ini juga kan harus diberikan pembelajaran, tapi beda dengan anak yang ini. Tapi sebenarnya materinya sama gitu. Cuman dari tingkat kemampuan, tingkat apa yang lagi ya namanya, tadi gaya belajar yang tadi itu kan berbeda-beda. Ada yang auditori, berarti dia nanti produk yang dihasilkannya itu adalah berupa podcast, dan alhamdulillah di sekolah ini kan udah ada nih. Iya, gitu ada. ya. Jadi pas banget gitu project saya, wah bisa nih gitu. Nah terus kalau apa namanya, kinestetik, berarti mereka bikin video gitu ya Pak. Oh di YouTube. Nah di sini juga kebetulan punya juga link YouTube-nya gitu kan, bisa dikembangkan juga di anak-anak. Terus visual, bikin PPT, bikin dari Canva gitu kan. Iya. Nah, itu juga anak-anak udah pada paham semua gitu. Iya. Jadi menurut saya gini, wah luar biasa nih, bisa nih saya bikin project anak-anak, dan untuk memajukan sekolah ini juga, biar sekolah ini juga dikenal lagi, lebih banyak lagi orang yang mengetahui SMP 4 gitu. Makanya bersyukur saya bisa datang ke sini ya Pak, kita bergabung di SMP 4, bisa belajar bersama, bisa berbagi ilmu bersama di SMP 4, dan sarana prasarana yang mendukung itu luar biasa sekali gitu. Nah, terus bagaimana cara Bu Sulastri beradaptasi di sekolah yang sehari-harinya tuh kayak menggunakan bahasa Jawa yang cukup asing buat didengar Bu Sulastri gitu? Khususnya saya gitu ya, karena saya beda sendiri ya, tadi berusaha untuk apa ya, menyesuaikan diri. Yang pertama itu paling penting. Jadi orang ngomong apa ya dicerna dulu sedikit-sedikit gitu kan, ya insya Allah lama-lama mengerti dan paham gitu ya. Dan ya tetap kita harus sopan dengan yang lebih tua dan menjaga etika, itu aja. Berarti sekarang udah mulai paham dikit-dikit ya Bu ya? Dikit. Udah 2 minggu di sini bahasanya juga kayaknya udah mulai, nada-nadanya udah mulai ke bawah Jawa gitu kayaknya. Iya. Gitu. Saya juga dulu gitu sih Bu, kadang kayak kalau pertama kali kesini tuh kelas 8. Terus kayak ngedenger bahasa Jawa tuh kayak apa sih kayak nggak ngerti, tapi lama-lama juga cukup ngerti, paham. Dan itu tadi karena anak-anak tuh ya, ibu-ibu ngomong apa sih gitu kan, perasaan saya udah ngomong pakai bahasa Indonesia yang benar gitu. Iya, harusnya mereka yang cuma ini mereka kan yang nggak ngerti gitu, dan terus saya harus ngomong pakai bahasa apa gitu ya. Ya terus mereka bilang, ibu terlalu cepet ngomongnya. Oh gitu ya, salah ya, udah maaf gitu. Jadi yang penyesuaian diri lah yang penting itu aja. Oke, terus boleh nggak Bu Pak ceritain lika-liku jadi guru di Spenfora? Sebenarnya belum ada ya Pak, karena kita baru 2 minggu Kita baru tadi. 2 minggu mengajar, 1 bulan di Spenfora, 2 minggunya mengajar. Iya. Jadi saya rasa Lika-likunya Belum sih, ada ya? Belum sih ya, belum terlalu mungkin terlihat. adanya Lika mungkin. Kalau itu kita nggak ada. Iya, belum sih, belum begitu besar ya Pak. Ya semoga Belum begitu aja, besar. semoga aja sih nggak ada gitu ya. Oke, terus sebelumnya itu Bu Sulastri sama Pak Fandi tuh ngajar di sekolah mana? Gimana Bapak, mau duluan? Kalau saya sebelumnya itu belum pernah mengajar. Jadi kalau mengajar yang benar-benar bekerja secara profesi guru ya. Iya. Jadi kalau pengalaman mengajar ya, saya pengalaman mengajar di kuliah, kemudian di PPG, kemudian juga untuk
beradaptasi di sekolah juga sempat bekerja di sekolah tapi bukan mengajar. Oh, Jadi jadi kalau apa? benar-benar mengajar ya di Spenfora ini. Berarti ini baru pengalaman pertama jadi guru gitu ya? Pengalaman pertama jadi guru di Spenfora ini. Kalau Bu Sulastri? Kalau saya jangan ditanya lagi ya. Kalau saya sebenarnya udah lama pengalaman itu dari pertama kali itu 2015 Pak. Wah, 2015. Berarti Sudah ya ini ya. 2015. Umur berapa 2015? 2015 saya masih TK. Oh, masih TK. Saya 2015 itu mengajar pertama karena pada saat itu sebenarnya lagi PPL Pak. Tapi tiba-tiba anak muridnya itu datang ke rumah. Bilang sama kepala sekolah, Pak, saya minta Bu Sulastri ngajar PKN di sekolah ini. Di mana tuh Bu? Itu kebetulan di MTS Nurul Huda dekat rumah Di kota mana? di Depok. Terus Terus akhirnya datang tuh anak-anak dan nggak lamanya kepala sekolahnya ternyata datang juga tuh Pak Abdul Hoir ya. Halo Pak gitu. Bapak tiba-tiba datang ke rumah minta untuk Bu Sulastri bisa nggak bantu ngajar di Nurul Huda. Ya udah. bantu Ya. ngajar PKN. Iya, dan akhirnya ngajar di Nurul Huda. Nah, dari 2015. Terus setelah itu ngajar juga di MTS lainnya. Terus sampai 2019 itu terakhir itu kemarin itu sampai 2022 itu sampai sebelum kuliah itu saya ngajar di MTS Alida Sukatani. Di mana itu Bu? Di Sukatani, di Depok juga, Jawa Barat. Oh, sama-sama di Depok berarti. Iya, terus terakhir itu jadi saya tuh ngajarnya sebenarnya banyak. Banyak itu setiap 5 tahun sekali itu pasti pindah. Oh, kenapa tuh Bu? Kenapa? Karena ya prinsipnya gitu. Kalau namanya orang mau berkembang, itu Iya. kita harus berpindah dari tempat yang nyaman. Iya iya. Jadi untuk menjadi lebih baik itu seperti itu. Jadi saya dari sekolah yang 5 tahun, oh kayaknya nih saya harus pindah nih karena udah zona nyaman gitu ya. Iya. Nggak bisa berkembang nih kalau lama-lama di sini dan akhirnya saya pindah lagi mendapatkan ilmu lagi dan sampai saat ini ya sekarang ya udah nggak bisa pindah lagi ya, Karena tapi, ini ya. iya karena kan kita memang sudah ikatan dinas di sini gitu tidak bisa pindah gitu ya tapi alhamdulillahnya sebelumnya itu kan sudah mendapatkan ilmu yang ada gitu Iya. jadinya udah nggak kaget lagi sebenarnya untuk mengajar cuman ya tadi kembali lagi untuk beradaptasi bahasanya aja sebenarnya dan tingkah laku, etika dan semuanya dan perilakunya yang beda-beda gitu aja. Nah, berarti Bu Sulastri itu udah pernah ngajar berapa kali kira-kira? Berapa kali ya berarti MTS Nurul Huda, MTS Al-Muroja, MTS Al-Hidayah, SMK Negeri Depok 1, SMA 7 Depok, berarti 5 kali ya? 5 kali? Lima Di kali. Depok semua? Depok semua. Berarti sekarang Spenfor tuh yang ke-6? Iya, betul. Yang ke-6 dan pertama kalinya di kota Surabaya. Gitu. Jadi banyak sekali lika-likunya gitu. Kalau dilihat dari Pak Fandi ya beda jauh gitu. Terus apa yang jadi motivasi Bu Sulastri sama Pak Fandi kayak buat untuk menjadi seorang guru tuh gimana? Mungkin Bu Lastri dulu yang Iya, sangat boleh. lama mengajar. Motivasinya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat, tetap terus belajar ya. Karena kita ini adalah generasi penerus bangsa, generasi yang apa ya, generasi Z yang benar-benar bisa membangun negara kita menjadi lebih baik lagi. Dan saya ini pengalamannya ya, untuk jadi P3K ini tesnya itu berkali-kali Pak. Jadi tes PNS, CPNS pertama 2019 nggak lolos. Sebelumnya itu malah setelah lulus SMA itu saya ngikut kayak tes-tes banyak fakultas-fakultas negeri tapi nggak lolos. Cuman saya nggak pernah putus asa. Terus ikutin tes selama itu gratis ya. Ikut tes sampai sekolah pelayaran 1 yang nggak lolos cuman karena apa saya nggak bisa berenang. Jadi berarti Bu Sulastri itu udah berkali-kali ikut tes buat jadi guru. Iya, kalau untuk jadi guru dari 2019 saya ikut CPNS tapi salah ngambil formasi dan akhirnya nggak lolos. 2020 padahal udah S1, Iya. S2 ya, tapi saya pakai ijazah SMK biar ya apa sih biar pengen jadi PNS gitu ya. Tapi tetap aja nggak bisa. Allah belum ngizinin kali ya. Tapi saya nggak pernah putus semangat. Tetap. Terus kemarin tuh sempet kenapa ikut PPG Praja? Karena nolongin orang awalnya. Nolongin orangnya tuh gimana? Jadi saya punya teman S2. Nah, dia orang tuanya. Jadi saya temenan tuh sebenarnya sama orang tuanya. Nah, anaknya itu mau masuk PPG Praja. Iya. Tapi belum ada jurusannya BK. Dan akhirnya
dia tuh apa namanya, dia bilang udah neng aja yang masuk PPG Prajab. Ya udah iseng-iseng masuk, ternyata masuk sampai sekarang lolos. Malah yang kita nggak inginkan malah lolos, sedangkan yang kita inginkan yang kita setting nggak lolos. Ya udah, terus suami selalu bilang yang ikutin jalannya Allah. Ya udah, saya ikutin aja jalurnya Allah kayak gitu. Akhirnya lolos juga. Alhamdulillah sampai detik ini ya Pak, kita bisa bertemu di sini di Surabaya gitu. Kalau Pak Fandi gimana? Motivasi ya. Nah, ini hari ini adalah masa lalu dan masa depan. Ya, jadi ini bagus sekali karena menginspirasi saya, motivasi baru. Semoga di masa lalu saya tercatat sebagai orang yang baik dan di masa depan dapat memberi manfaat yang lebih besar gitu ya. Bagi Mungkin bisa ditambah lagi. Sangat membantu saya untuk menjawab. Nah, terus bagaimana perasaan ibu sama bapak ketika melihat tingkah laku anak Spenfora? Luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa kaget atau? Luar biasa. Ya tadi rame banget gitu ya, dan tadi kan saya bilang bahasanya mereka tuh pakai nada tinggi semua. Jadi sempet shock banget gitu ya Pak. Jadi kayak wow gitu. Jadi ya udahlah, tapi bismillah pasti bisa gitu ya. Tadi sesuai dengan kita harus bisa menguasai kelas dengan cara ya pembelajaran harus tepat gitu. Tapi kayaknya emang kalau orang sini tuh kalau ngomong itu agak ngegas. Agak ngegas, iya benar. Tapi sebenarnya sih mereka baik-baik semua. Iya, baik semua, cuman agak nadanya aja gitu tingginya yang tinggi aja. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Bismillah lah, kita pasti bisa menyesuaikan diri di sini. Gitu. Kalau Bapak Fendi gimana? Apa ya, adaptasi ya. Kalau adaptasi saya rasa enggak terlalu untuk siswanya ya. Sebelumnya saya PPL di Taman Sidoarjo. Saya rasa hampir sama lah. Ya kalau anak SMP memang begitu, agak ramai, terus ingin apa ya namanya ya, kayak wah ribut sendiri, terus jadi, dari iya. kadang ingin memprovokasi temannya untuk membuat hal yang gaduh iya. Cari kayak perhatian lah sebenarnya ya, sama guru baru. Jadi ya memang itu yang harus kami hadapi gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu ya kami terima, kemudian kami belajar lah itu ya. Ini kan saya juga guru baru juga, jadi saya agak malu juga kalau berkata sudah mengeluh dan lain-lain. Jadi ya semoga selalu ada hal baik lah gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu, tolong ceritain apa tantangan terbesar kalau lagi ngajar? Tantangannya apa Pak? Tantangannya banyak banget. Tapi enggak sih, belum. Tadi kan sempat udah dibahas juga ya tantangannya kita apa aja. Sebenarnya tantangannya sampai saat ini sih belum ada. Kalau saya sih ya tadi satu, bahasa, perilaku anak-anak yang kita masih meraba seperti apa sih mereka maunya gimana gitu. Kalau gaya belajarnya gimana sih gitu ya tadi, karena kan kita masuk ini di pertengahan semester ini kan. Iya. Jadi kita belum bisa memberikan apa ya namanya, kalau saya pribadi tuh link untuk saya mengetahui mereka untuk gaya belajar seperti apa gitu. Jadi masih sulitnya di situ sih sebenarnya. Jadi saat ini ya udah memberikan pembelajarannya masih dipukul rata gitu. Oke. Kalau Kalau Pak Fendi? tantangan saya dulu itu PPL S1 itu waktu corona. Nah, ketika saya corona itu wah ternyata enak ya mengajar. Muridnya nurut, terus setelah itu saya bertanya atau apapun tuh direspon. Jadi saya rasa wah jadi guru itu salah satu inspirasi saya yang menyenangkan. Kemudian setelah itu saya di PPL waktu PPG itu kan sering kita buat video untuk pembelajaran itu. Itu juga nurut-nurut juga. Terus setelah itu kayak rasanya kayak wah menyenangkan. Jadi kayak siswanya, guru-gurunya ataupun lingkungannya semua itu kayak menyenangkan gitu. Setelah ternyata semua itu karena kamera. Jadi setelah luar kamera kalau kita masuk langsung dengan salam
kemudian kita mulai menjelaskan, mulai bertanya ini itu sudah ada 5 orang yang saling ngobrol sendiri. Jadi kayak asik sendiri gitu ya Kayak Pak ya? sendiri. Nanti kita biarkan 10 menit aja berkembang menjadi 15 orang. Jadi saya rasa oh ya memang kamera membuat orang menjadi lebih baik lah. Jadi seperti itulah gitu. Oke, terus menurut Ibu sama Bapak itu yang membedakan Spenfora sama sekolah lain itu apa? Itu ya, kayak pastinya gedung-gedung ya? Iya sih, yang paling utama adalah gedung ya Pak. Salah Gedungnya satunya karena itu. cagar budaya, karena kita lihat aja di Surabaya aja nggak semua bangunan itu cagar budaya kan. Jadi beruntung banget gitu dapet di sekolah sini yang sekolahnya itu unik gitu ya, cagar budaya, peninggalan zaman Pahlawan. dulu ya kan, dan ya luar biasa lah pokoknya ya Pak. Gitu. Terus kira-kira apa sih yang harus Ibu sama Bapak siapkan kalau mau jadi guru? Yang harus dipersiapkan. Oh, mau persiapan. Saya rasa itu ya. Kalau memang sudah bercita-cita menjadi guru, jadi saya rasa itu sudah naluri saja lah. Sudah keinginan saja gitu. Saya apa ya? Saya merasa ini sangat pemalu gitu. Jadi ketika saya menjadi guru ya sudah saya belajar saja, saya terima saja apa baik buruknya gitu. Jadi sama dengan profesi lain. Jadi kalau kita sudah ada rasa keinginan untuk masuk ke bidang itu, ya mungkin kita akan Berusaha. saja. Itu sudah naluri lah, keinginan gitu. Gitu sih. Iya, kalau saya sih pribadi ya, sebelumnya sih nggak cita-cita jadi guru, nggak ada. Emang sebelumnya Bu Sulastri tuh cita-citanya jadi apa? Cita-cita awal itu sebenarnya pengen banget jadi insinyur pertanian, karena lulus dari pertanian. Tapi Allah berkata lain, harus kuliahnya jadi guru sambil bekerja, karena kebetulan itu saya itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Iya. Tapi saya punya tekad yang kuat, tekad yang tinggi untuk gimana caranya menaikkan harkat derajat orang tua gitu ya. Gimana caranya saya itu harus kuliah tapi dengan biaya sendiri gitu. Ya tadi kan mau daftar kuliah masuk sekolah negeri gak bisa ya. Dan akhirnya kerja dulu 1 tahun, setelah kerja 1 tahun dapet uang THR ya. Iya. Baru daftar kuliah Pak gitu. Nah jadi paginya atau malamnya saya kuliah, Iya. sorenya saya bekerja. Setiap hari saya selalu seperti itu. Selama 4 tahun. 4 tahun akhirnya lulus kuliah, ya kan? Lulus kuliah dan akhirnya ya udah karena punya ijazah guru, mau tidak mau Jadi daftar jadi guru. Nah, ngajar lah. Ya tadi pertama kalinya itu awal mulanya itu PPL gitu. PPL terus tiba-tiba menguatkan hati anak-anak datang ke rumah. Iya, kayak tadi yang Kayak ini ya. ada terpanggil gitu ya. Terpanggil, dan sebenarnya yang harus dipersiapkan adalah mental yang paling utama. Untuk jadi guru tuh berat tanggung jawabnya. Iya, karena kayak harus ngajar banyak anak gitu ya Bu ya. Tanggung jawabannya kan kita di rumah, orang tuanya mereka di rumah, tapi kalau di sekolah ya kita gitu. Jadi mereka berbuat apapun itu ya tanggung jawab kita selama di sekolah kayak gitu. Jadi kayak mental kita tuh harus kuat banget, sekuat baja gitu. Karena kayak memberi ilmu juga sama Memberikan ilmu, memberikan kan apa ya namanya, ibarat kata kita tuh sebagai contoh buat mereka. Kalau kitanya nggak baik, otomatis jangan salahkan anaknya kalau tidak baik gitu kan. Maka kita juga harus berbuat baik gitu. Oke. Nah, menurut Bu Sulastri sama Pak Fandi, perbedaan kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu apa? Pak, gimana? Kalau saya melihatnya itu kurikulum Merdeka ini kan apa ya? Dia kayak dia pembaruan dari kurikulum 2013. Iya. Jadi dalamnya itu sebenarnya hampir sama. Cuma kita lebih arahnya ke digital, kemudian anaknya lebih ke dalam pembelajaran itu siswa itu lebih ke jadi pusatnya. Kemudian kita dikenalkan teori-teori baru seperti diferensiasi dan banyak lagi gitu. Jadi saya rasa ya mirip-mirip, cuma ini Perbedaannya, pengembangannya gitu iya, ya. Jadi pengembangan. lebih baru saja gitu.
Jadi kalau misalkan kurikulum Merdeka itu kan berpusat kepada peserta didik, kayak tadi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Segala sesuatunya itu ya peserta didik dulu yang mencari informasi, dan atau yang sering kita dengar kalau di kampus itu backward design ya Pak. Pembelajaran ke belakang, pembelajaran ke depan. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu kan guru yang menerangkan dengan menggunakan metode ceramah, dengan menggunakan apa ya namanya tugas-tugas seperti itu. Nah, sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu kita kan tadi mengikuti kemauan anak dan mengikuti gaya belajar si anak. Iya. Yang tadi saya bilang learning modalitas, ada auditori, visual, dan kinestetik. Nah, di mana si anak-anak ini belajar ini sesuai dengan maunya mereka, sesuai gaya belajarnya mereka, mau kayak gimana sih? Iya, Gitu. jadi milih sendiri Milih gitu sendiri, ya. karena kan gak semua anak-anak itu kalau kita guru ceramah itu ngedengerin semua, dan gak semua anak-anak itu bisa masuk loh. Kalau misalnya kita hanya menggunakan ceramah, terus kan ada juga kalau di kelas itu kitanya ngomong, dianya ngobrol. Iya. Nah, itu biasanya terkadang itu anak-anak auditori atau kinestetik. Maka kita berikan LKPD yang berbeda. Maka kita berikan treatment yang berbeda. Kayak gitu dalam proses pembelajarannya. Kalau di kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, terus kayak misalkan tujuan pembelajaran itu tidak harus sampai. Meskipun misalkan kan nggak semua anak itu bisa sampai tujuan pembelajaran, tapi sebenarnya itu apa ya namanya, si anak-anak mampu untuk memahami apa sih yang dipelajari hari ini, kayak gitu. Iya, iya. Itu udah cukup. Jadi kan kalau kurikulum 2013 harus nih, harus selesai dari bab 1 sampai bab 6. Kalau kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan gaya belajar, learning modalitasnya kita lihat, dan kemauan si anaknya seperti apa gitu ya, LKP. Dan ada juga lembar kerja peserta didik. Jadi siswa yang aktif, bukan guru yang aktif gitu. Iya. Dalam artinya kalau saya sendiri pribadi sih menerapkan siswa dulu yang mencari informasi dalam proses pembelajaran. Nanti setelah itu mereka sudah mendapatkan informasi, barulah kita diskusikan bersama gitu. Menyambung dari Bu Lastri ya. Ini kan Kansa kan salah satu siswa ya. Iya. Nah, kita ini kan sebagai guru kan harus memahami siswa itu inginnya seperti apa. Iya. Nah, Kansa ini sebagai perwakilan 8C itu inginnya apa sih? Iya, proses pembelajaran yang menyenangkan gitu, seperti apa gitu ya Pak. Kalau proses pembelajaran yang aku ingin itu kayak apa ya, disampingkan sama main games gitu loh Bu, Pak. Jadi nggak cuma menerangkan doang itu terus, jadi kayak bolehlah dikit-dikit main games, apa kayak games apa gitu. Iya, biasanya juga sih gitu. Di awal itu pasti kita tuh memberikan gamesnya itu misalkan menggunakan quizzes atau word wall Nah, atau iya itu, booklet, iya. kayak gitu-gitu. Jadi biar menyenangkan, itulah namanya kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi nggak yang datang-datang terus langsung tugas ini ya kayak gini. Iya, jadi kayak boring Iya, kalau boring kan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kan kita enggak. Yang kita dapatkan ilmunya itu ya seperti itu. Di awal itu kita melakukan apa namanya, games dulu kayak gitu-gitu. Oke. Oh iya Bu Sulastri, kita tuh saat pertama Ibu datang ke Spenfora, kita tuh lihat di Instagramnya di Spendik Surabaya, kok ada Bu Sulastri maju ke depan ke Pak Eri. Nah, gimana tuh Bu, kok bisa dipanggil? Iya, jadi ceritanya gini. Awal mulai itu kan tanggal 1 ya, kita pelantikan di gedung apa namanya, olahraga itu ya, Pancasila. Nah, terus Pak Eri itu pada saat berpidato terakhirnya itu bilang, di sini siapa yang pada saat berangkat untuk pengambilan SK ini pamitan dengan orang tua, gitu. Terus awalnya malu-malu gitu kan, mau angkat tangan tapi malu gitu ya. Terus tadi angkat tangan, tapi ada yang maju pertama. Oh gitu kan. iya, terus Pak Eri bilang, coba telepon orang tuanya, bisa nggak ditelepon? Nah, orang yang maju pertama itu telepon lah ibunya, tapi nggak diangkat. Oh, jadi gagal ya Bu ya? Gagal. Terus tiba-tiba, Pak boleh nggak telepon ayah? Oh boleh, coba diangkat, telepon. Gagal juga. Ya udah, terus akhirnya Pak Eri ngomong, ya udah siapa lagi coba angkat tangan. Nah, akhirnya saya angkat tangan lah. Pas angkat tangan, ya coba maju, coba sambil telepon gitu. Nah, memang rezeki ya. Iya. Umi saya ngangkat teleponnya gitu. Tiba-tiba Pak Eri bilang, coba video call, dia bilang gitu. Saya mau ngomong lah Pak Eri gitu kan, tapi dengan bahasa Jawa. Iya. Kan saya kan juga nggak paham, dan orang tua saya juga nggak paham gitu kan, belum paham bahasa Jawa. Saya bilang, mohon maaf Bapak, izin gitu ya, kalau saya tuh dari Depok. Oh dari Depok, dia bilang. Iya saya tahu tuh Depok, dia bilang gitu. Kan orang Betawi ya, iya orang Betawi gitu. Iya Pak, mohon maaf, jangan pakai bahasa Jawa ya Pak. Karena gitu. nggak ngerti bahasa Jawa. Umi saya juga bingung gitu. Terus Pak Eri bilang, Ibu katanya, ini anaknya di sini loh, dia bilang gitu.
Sulastri ya, iya kata Umi saya. Ini anaknya lagi penerimaan SK P3K, bagaimana Bu? Pada saat kesini izin atau enggak, pamitan atau enggak? Terus orang tua saya bilang, iya pamitan sebelum kesini gitu ya. Oh iya Bu, alhamdulillah anaknya hari ini mendapatkan SK P3K gitu. Iya. Ya udah, terus tiba-tiba Pak Eri bilang, iya Bu, nanti saya kirimin sepeda ya ke Depok gitu. Ya udah, dan akhirnya itu bisa ada di IG di Spendik itu ya karena itu tadi, karena awal mulanya itu karena Pak Eri itu kan sangat sayang sekali dengan keluarga gitu. Dan makanya dia kalau ada orang yang kalau apa-apa pamitan sama ibu tuh dia tuh sangat ini banget gitu ya, maksudnya sangat senang gitu. Makanya dia bilang nanti saya kirim ya ke Depok, dan alhamdulillah benar sepedanya nyampe itu H-3 lebaran sampai sepedanya. Oh, ke berarti Depok. belum lama ini ya Bu ya tes P3K-nya? Iya betul. Jadi sepedanya nyampe ke rumah ke Depok, dan alhamdulillah diterima di sana dengan baik, dengan maksudnya sepedanya sampai dengan dengan selamat. Dengan selamat. Udah sore. Berarti sekarang sepedanya juga masih ada berarti Bu? Ada masih. Dan kebetulan banget memang ya rezekinya si Bontot, adik saya, dia minta dibeliin sepeda. Tapi langsung dikasih hadiahnya sama Allah melalui wali kota Surabaya. Terima kasih Pak Heri sudah memberikan sepeda. Berarti sepeda yang tadi dikasih Pak Eri dikasih ke adiknya Bu Sulastri? Iya betul. Dipakai di Depok di sana untuk sekolah. Gitu. Emang kelas berapa Bu kalau dipakai sekolah? Adikku kelas 6 SD. Oh, berarti beda jauh ya Bu? Jauh, ya? Umurnya? 20 tahun. Sekarang berarti umurnya Bu Sulastri berapa? Sekarang saya 31. 31. Kalau Pak Fandi? Saya 26. Oh, berarti tuaan Bu Sulastri ya? Iya. Terus harapan Bu Sulastri sama Pak Fandi buat SMP Negeri 4 Surabaya itu apa? Ya, semoga SMP 4 Surabaya ini selalu menjadi yang terbaik. Kemudian menciptakan, melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. Kemudian guru-gurunya juga bisa lebih baik lagi, semua unsur di dalam sekolah menjadi lebih baik. Kemudian ya saya ingin semua lebih baik lah gitu ya, harapan kami gitu. Iya betul, dan terus maju dan berkembang ya Pak. Maju dan berkembang. Nah, oke. Dah, terus quotes-nya satu kata ya buat dari saya. Iya, boleh. Boleh ya. Jadi untuk siswa-siswa Smenfora ya, belajarlah dengan tekun, giat, gunakan ilmu yang kalian peroleh untuk kebaikan diri sendiri, orang lain, dan bangsa. Ingatlah bahwa kalian semua itu adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi dunia untuk menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Oke. Kalau Pak Fandi, boleh? Kalau saya sama, hari ini adalah masa lalu dan masa depan. Itu. Tetap sama. Oke. Nah, sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye.